Selamat pagi anak-anak, kembali bertemu dengan Pak Cahyo ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1 ya, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita masih belajar tentang muatan pelajaran SPDP. Tentang apa? Tentang pola irama dalam bunyi benda ya. Apa tuh itu pola irama? Pola irama itu adalah pola bunyi ya, yang berulang. Nah, itu maka membuat sebuah pola baru. Nah, itulah namanya pola irama. Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi sebuah musik. Coba kita lihat gambar di sini ya. Gambar di sini ada apa itu? Ya, betul, ada 2 pensil. Menurutmu apa bunyi yang terdengar jika menggunakan benda-benda tersebut? Dan 2 pensil dibunyi. Bunyinya apa anak-anak? Tik, tik, tik. Nah, betul sekali. Coba anak-anak satukan 2 tangan ini ke depan. Siap-siap kita tepukkan. Kira-kira bunyinya apa? Ya, betul. Prok, prok, prok. Nah, oke. Mari kita simak video berikut ini. Namun ada satu pertanyaan sebelum video ditayangkan. Kira-kira benda apa saja yang dapat digunakan untuk membuat pola irama dalam video berikut ini? Ya, silakan disimak videonya. Nah, anak-anak, kira-kira benda apa saja tadi dalam video? Ya, betul sekali. Dalam videonya ada musik ya tadi ya. Itu musiknya Michael Jackson ya. Jadi di dalam video tersebut ada benda-benda yang digunakan untuk membuat sebuah musik. Tadi bendanya apa? Ya, betul, ada botol plastik, ada botol kaca, dan paralon. Paralon yang digunakan untuk menabuh ya. Lalu ada yang unik dari video tadi, ternyata botol bisa ditiup. Nah, itu menimbulkan bunyi gitu ya anak-anak ya. Nah, irama dan nada dalam lagu anak-anak, mari kita akan belajar ini. Di dalam lagu ada yang bunyinya tinggi dan ada yang bunyinya rendah. Itu disebut
nada. Di tinggi rendahnya bunyi itu disebut nada. Nah, nada-nada itu apabila dirangkai itu maka akan menjadi sebuah melodi. Nah, melodi yang indah itu akan membentuk sebuah lagu. Maka nada dapat disusun menjadi sebuah tangga nada. Tahu anak-anak tangga nada? Ya, tangga nada itu bentuknya seperti ini. Ya, ini ada tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Baik, mari kita praktekkan tangga nada ini. Anak-anak silahkan menyimak video berikut ini, lalu silahkan nanti praktekkan di rumah, ya. Mari kita lihat. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, anak-anak sudah melihat tayangan video yang baru saja ditayangkan. Silahkan dipraktekkan ya, pada tangga nada do sampai do kembali ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tingginya seperti yang ada di contoh dalam video. Nah, silahkan berlatih. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semangat belajar selalu. Semoga anak-anak selalu sehat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dengan Pak Naryo. Sekarang kita akan memasuki tema kedua. Tema 2, subtema 1. Apa temanya? Temanya adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, kali ini kita akan belajar mupel bahasa Indonesia. Tentang apa? Tentang dongeng. Anak-anak tahu dongeng? Nah, kita lihat bersama ya. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan ya, fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Lalu dongeng juga diartikan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral, untuk mendidik, juga untuk menghibur. Nah, sekarang kita akan lihat jenis-jenis dongeng. Ada 5 jenis dongeng. Apa saja? Kita lihat bersama. Yang pertama adalah fabel. Apa itu? Cerita tentang kehidupan binatang. Misalnya kura-kura dan kelinci, atau juga anak-anak kalau pernah mendengar kancil dan buaya. Nah, itu termasuk fabel. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul suatu tempat. Misalnya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu termasuk legenda. Lalu yang ketiga, apa itu yang ketiga? Ya, mite. Apa itu? Cerita yang berasal dari rakyat di sebuah daerah. Dan biasanya mite ini menceritakan tokoh gaib seperti dewa, peri, bahkan sering bercerita tentang hantu. Ya, mengerikan ya. Nah, contohnya apa? Nyi Roro Kidul dari Jogja, itu termasuk mite. Lalu yang keempat adalah sage. Apa itu sage? Sage adalah kisah yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang.
Misalnya cerita tentang Joko Tingkir, nah itu termasuk sage. Lalu yang kelima adalah parabel. Apa itu parabel? Cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya Malin Kundang dari Sumatera, itu adalah contoh parabel. Nah, sekarang akan kita lihat unsur-unsur yang termasuk di dalam dongeng. Unsur yang pertama adalah tema. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar. Tema adalah pokok permasalahan suatu cerita, atau juga orang mengatakan gagasan atau ide pikiran. Nah, itu adalah tema. Setiap dongeng pasti ada temanya. Lalu yang kedua, tokoh dan watak tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam suatu cerita, itu tokoh. Lalu watak tokoh bagaimana? Watak tokoh itu adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Itu adalah watak tokoh. Berikutnya, yang ketiga adalah latar cerita. Apa itu latar cerita? Sering orang menyebut setting, tapi anak-anak cukup menyebut latar begitu ya, yaitu tempat dan waktu. Misalnya, kejadiannya di kerajaan, kejadiannya di rumah, di jalan, di hutan. Berikutnya adalah alur cerita, yaitu jalannya suatu cerita, itu disebut alur cerita. Selanjutnya yang kelima adalah amanat. Apa itu? Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Itu amanat. Selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, ini anak-anak mungkin agak kesulitan ya, tapi nanti di kelas berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan tokoh dalam suatu cerita. Itu kita akan pelajari nanti di kelas berikutnya ya. Kemudian akan kita lanjutkan bagaimana teknik membaca dongeng. Tekniknya apa saja? Kita lihat yuk. Ya, yang pertama adalah lafal, yaitu mengucapkan kata dengan tepat, itu lafal, menggunakan frase yang tepat. Itu yang pertama. Kedua, intonasi suara. Kalau tanda bacanya koma, berarti kita agak naik nada suaranya. Kemudian kalau titik, turun. Nah, kalau di tengah-tengah itu apa? Biasanya kita bacanya datar. Nah, itu teknik membaca dongeng supaya jelas. Yang ketiga, ekspresi. Jadi orang membacakan dongeng itu ekspresinya harus kelihatan, penuh perasaan, sehingga apa? Orang yang bercerita itu akan membawakan dongeng yang baik dan si pendengar akan merasakan. Selanjutnya adalah tanda baca, ada tanda titik, ada tanda koma, itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah dengan suara lantang dan dapat didengar jelas oleh orang lain. Jadi kalau di suatu kelas seperti ini, Pak Naryo menjelaskan atau bercerita, satu kelas harus mendengar, gitu ya. Oke, demikian penjelasan Pak Naryo untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Berkah dalam, tetap semangat. Halo anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Naryo. Sekarang kita akan belajar pendidikan agama Katolik. Apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar tentang kisah Musa yang diambil dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai dengan 31. Di dalam kitab Keluaran diceritakan bahwa Musa berjuang untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan berani, Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, siapa sih Musa itu? Nah, di sini anak-anak bisa melihat Musa sedang berada di tengah-tengah laut. Lalu
Siapakah Musa itu? Musa lahir dari keluarga Lewi. Bayi kecil Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Jadi ketika Musa bayi Musa dihanyutkan di Sungai Nil oleh ibunya. Bayi Musa kemudian ditemukan oleh seorang putri Raja Firaun dan kemudian diangkat menjadi anak angkatnya. Ayo, ingat tidak? Kemarin anak-anak sudah belajar tentang Raja Firaun. Betul sekali. Raja Firaun adalah raja Mesir dan ia memiliki seorang putri dan putri tersebut menemukan bayi Musa ketika hanyut di Sungai Nil. Bayi tersebut kemudian diberi nama Musa yang artinya sudah ditarik dari air. Lalu sekarang anak-anak akan mendengarkan cerita bagaimana Musa membebaskan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Pada masa Raja Firaun, bangsa Israel hidup menderita sebagai budak. Jadi ketika masa pemerintahannya Raja Firaun, bangsa Israel tidak dapat hidup dengan bebas. Mereka hidup sangat menderita, mereka disiksa. Mereka dijadikan oleh Raja Firaun dan bangsa Mesir lainnya sebagai budak. Allah kemudian mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan Yesus tidak senang ketika melihat bangsa Israel disiksa. Kemudian Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika melihat bangsa Israel meninggalkan Mesir, Raja Firaun kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk mengejar bangsa Israel. Jadi Raja Firaun tahu kalau Musa memerintah bangsa Israel untuk dapat keluar dari Mesir. Dengan berani, dengan cepat, Raja Firaun langsung menyuruh para prajuritnya untuk mengejar bangsa Israel. Tujuannya apa? Agar bangsa Israel tidak dapat keluar dari Mesir. Pada masa Raja Firaun, bangsa Israel hidup menderita sebagai budak. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Raja Firaun menyesal ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir. Kenapa? Karena dengan bangsa Israel meninggalkan Mesir, otomatis sudah tidak ada lagi orang untuk disuruh-suruh. Mereka sudah tidak dapat lagi menyiksa bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melihat Raja Mesir, yaitu Raja Firaun, dan para tentaranya mengejar mereka, bangsa Israel merasa ketakutan. Jadi ketika mereka berusaha lari, berusaha meninggalkan bangsa Mesir, rakyat Israel melihat bahwa Raja Firaun dan prajurit Mesir mengejar mereka dan mereka merasa ketakutan. Kemudian Musa mengacungkan tongkatnya ke atas Laut Teberau dan Tuhan membuat angin timur bertiup. Jadi ketika Musa mengangkatkan tongkatnya, Laut Teberau membelah menjadi dua, sisi kanan dan sisi kiri, yang pada akhirnya memudahkan bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Teberau agar mereka dapat menghindari Mesir. Menjelang fajar, Tuhan mengacaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta bangsa Mesir macet. Jadi bangsa Mesir melihat itu, oh ternyata Laut Teberau dapat terbelah. Kemudian dengan kuda mereka, Mesir pun ikut menyeberangi. Nah, ketika Tuhan melihat itu, dikacaukanlah tentara Mesir sehingga mereka hanyut dan tenggelam di dalam Laut Teberau. Allah mencintai manusia, maka ia selalu berusaha untuk menyelamatkan manusia. Contohnya tadi, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah dan cobaan.
Seseorang yang rela berkorban dan menghadapi resiko bahkan sampai mengorbankan nyawanya dapat kita sebut sebagai pahlawan. Seberat apapun masalah dalam hidup kita, kita tidak boleh lupa dengan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan. Sekian pelajaran agama hari ini. Selamat belajar.